Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai konsep usaha. Bagi yang belum melihat atau mau mereview ulang, bisa klik link di bagian deskripsi di bawah ini. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang energi. Apa sih itu energi? Nah, energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Terdapat macam-macam jenis energi, diantaranya ada energi listrik, energi cahaya, energi kinetik, dan energi potensial. Kali ini yang akan kita bahas adalah energi potensial dan energi kinetik. Pertama-tama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah energi potensial. Energi potensial adalah suatu energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Nah, misalkan ada buah apel yang tergantung di pohon. Nah, buah apel ini itu memiliki energi potensial karena buah apel tersebut itu memiliki kecenderungan jatuh ke bawah akibat tarikan gaya gravitasi bumi. Energi potensial itu dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda. Jadi, semakin tinggi suatu benda tersebut dari permukaan tanah, maka energi potensialnya itu akan semakin besar. Besar energi potensial yang dimiliki benda dinyatakan secara matematis sebagai berikut ini. EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana M merupakan massa benda, G-nya percepatan gravitasi bumi, H-nya ketinggian benda tersebut. Dari perumusan ini, maka dapat disimpulkan energi potensial itu dipengaruhi oleh massa benda, gravitasi bumi, dan ketinggian bendanya. Jadi, semakin besar gravitasi bumi, massa, dan ketinggian bendanya, maka semakin besar pula energi potensialnya. Dan sebaliknya, jika semakin kecil massa dan ketinggiannya, maka semakin kecil pula energi potensialnya. Untuk contoh soalnya, buah kelapa dengan massa 2,5 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 4,5 meter. Jika percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah besar energi potensialnya? Nah, dari soal ini sudah kita ketahui bahwa massa buah kelapanya sebesar 2,5 kg. Jadi, M-nya itu adalah 2,5 kg. Kemudian, buah kelapa tersebut berada dari ketinggian 4,5 meter, maka hanya sama dengan 4,5 meter. Dan percepatan gravitasinya sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah energi potensialnya, maka penyelesaiannya dimasukkan ke persamaan yang tadi, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, masanya 2,5, gravitasinya 9,8, dan ketinggiannya 4,5. Maka didapatkan EP sama dengan 110,25. Karena satuan energi itu adalah joule, maka dituliskan 110,25 joule. Kemudian yang kedua ada energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena kelajuannya. Jadi, semakin cepat kelajuan bendanya, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Misalkan, buah apel yang jatuh dari pohonnya. Di sini, ketika buah apel jatuh dari pohonnya, maka buah apel tersebut itu memiliki energi kinetik. Nah, karena buah apel tersebut itu jatuh ke bawah dengan kelajuan tertentu. Besarnya energi kinetik yang dimiliki suatu benda dinyatakan secara matematis, yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana M itu adalah massa benda, V-nya itu kecepatan bendanya. Dari persamaan ini, maka dapat disimpulkan semakin besar massa benda dan kelajuannya, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Dan sebaliknya, jika semakin kecil massa dan kecepatannya, maka semakin kecil pula energi kinetiknya. Untuk contoh soalnya,
Sebuah batu dengan massa 30 gram dipasang pada ketapel dan dilesetkan dengan kecepatan 15 meter per sekon. Tentukan energi kinetik pada batu tersebut. Dari soal ini yang diketahui adalah massa batu sama dengan 30 gram. Nah, karena satuan internasional massa adalah kilogram, maka kita ubah dulu 30 gram tadi ke satuan kilogram. Karena gram ke kilogram naik 3 tangga, maka dibagi 1000, hasilnya 0,03 kg, atau bisa kita tulis 3 kali 10 pangkat min 2 kg. Kemudian kecepatannya V sama dengan 15 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Maka penyelesaiannya dimasukkan ke persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Masanya 3 kali 10 pangkat min 2 dikali kecepatannya 15 meter per sekon. Maka dihasilkan EK sebesar 3,375 Joule. Kemudian hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, hukum kekekalan energi ini pasti sudah sering kalian jumpai pada pembelajaran IPA di SD maupun SMP. Hukum kekekalan energi ini berlaku pula untuk energi mekanik, di mana energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda dari penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Kalau ditulis EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM adalah energi mekanik, EP energi potensial, dan EK adalah energi kinetik. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan dengan EM sama dengan EP plus EK. Karena besar energi mekanik pada setiap titik itu sama, maka dapat ditulis EM1 sama dengan EM2. Kemudian karena EM sama dengan EP plus EK, energi potensial ditambah energi kinetik, maka EM1 sama dengan EP1 plus EK1. Dan EM2 sama dengan EP2 ditambah EK2. Untuk lebih mudah memahaminya, maka kita lanjut ke contoh soal saja. Untuk contoh soalnya, buah kelapa jatuh dari ketinggian 4 meter. Berapakah kecepatan buah kelapa tersebut di posisi B dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Dari soal tersebut, ada buah kelapa yang tergantung dengan ketinggian 4 meter. Kita misalkan ini di titik A. Kemudian buah kelapa tadi jatuh, namun belum sampai ke permukaan atau 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, di sini pada posisi ini kita misalkan di titik B. Kemudian ketika buah kelapa jatuh sampai menyentuh tanah, kita misalkan di titik C. Yang ditanya di soal ini adalah kecepatan buah kelapa ketika sampai di posisi B. Untuk soal ini, kita gunakan persamaan EM atau energi mekanik. Karena yang ditanya ketika pada posisi B, maka yang kita gunakan adalah EMA sama dengan EMB atau energi mekanik pada posisi A sama dengan energi mekanik pada posisi B. Kemudian EMA dijabarkan EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Karena EP persamaannya itu M dikali G dikali H, maka energi potensial A sama dengan MGHA ditambah EKA itu sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena pada titik A buah kelapanya itu masih tergantung, jadi tidak ada kelajuan, sehingga EKA-nya sama dengan 0. Kemudian sama dengan MGHB ditambah setengah MVB kuadrat. Karena masanya sama, maka diabaikan, kemudian dimasukkan gravitasinya sebesar 10 ditambah ketinggian pada titik A sebesar 4 sama dengan 10 dikali 2 ketinggian B-nya ditambah setengah VB kuadrat.
Kemudian didapatkan 40 sama dengan 20 ditambah setengah VB kuadrat. Setelah itu dikelompokkan, 20-nya itu pindah ruas jadi min 40 min 20, hasilnya 20 sama dengan setengah VB kuadrat. Maka didapatkan VB kuadrat itu hasilnya 40 dan diakarkan hasilnya 2 akar 10 meter per sekon. Maka kecepatan buah kelapa pada posisi B sebesar 2 akar 10 meter per sekon. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya mengenai daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.